Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidz, para guru, para sepuh, para ujaj, yang terhormat para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid Nurul Iman Alam Tirta Lestari, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam, insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, diaku di antara sebagai bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada pertemuan malam ke-9 daripada bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan hari Ahad 25 Oktober 2020 Miladiyah. Mari kita terlebih dulu berzikir, menyebut asma Allah dengan melantunkan zikir nazam al-asmaul husna. Semoga dengan keberkahan nama-nama Allah yang baik tersebut ada keberkahan untuk kita semua, dan apa yang menjadi cita-cita dan maksud tujuan dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahi bada'na walhamdu lillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahman ya Rahim
ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhill ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'idh ya Syahid ya Wakil ya Qawi ya Matid ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Mu'id ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Warith ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dzikruh bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa
liwalidina wa dzurriyyatina kafir an sayyi'atina wastur ala uyubina wajabur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nabi'a wa rizqa wasi'a halalan tayyiban wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna ani syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna balik maqasidana waqdi hawaijana walhamdu liilahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilur rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman nas'alul ijabah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Mawa'idul Uswariyah karya Syekh Muhammad bin Abi Bakr. Masih membahas hadis ke-11. Ini bahasannya ada di akhir dari hadis ke-11 sebelum al-hadits tsani asyara. Hukiyah. Ada hukiyah? Hukiyah? Nyendong? Hah? Benten ya. Coba bentar. Halaman 12. Halaman 13. Ya halaman 12 paling bawah. Halaman 12 paling bawah Hukiyah. Punten.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Hukiya dihikayatkan atau dikisahkan. An Aisyah dari Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhai beliau, annam ro'atan, bahwa ada seorang wanita atat ilan nabiyyi alaihi salatu wassalam, datang itu wanita kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad yabisat yaduha, qad sungguh yabisat telah mengering, yaduha tangan al-yumna, tangannya itu si perempuan bagian kanan. Datang kepada Nabi dalam kondisi tangan itu si perempuan yang kanan telah mengering. Faqalat, lantas wanita itu berkata, curhat dan menyampaikan alasan kenapa tangan kanannya ini mengering. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha. Datang ini si wanita minta kepada Kangjeng Nabi untuk didoakan. Ud'ullaha, berdoalah Anda kepada Allah. Berdoa kepada Allah hatta yusliha, sehingga dia yakni Allah memperbaiki yadi tanganku, wa yu'idaha, dan mengembalikan ini tangan ilal halatil ula, ke keadaan yang pertama, alias kembali menjadi baik. Faqala laha, lantas Nabi berkata laha kepada itu wanita. Ya. Siapa yang berkata di sini? An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam, yakni Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Malladzi aibasa yadika, yadaka, maaf. Kata Nabi, malladzi aibasa yadaka, apa yang membuat tanganmu menjadi kering? Kenapa tanganmu itu jadi kering? Qalat, jawab si perempuan, ra'aitu fi manami, aku melihat dalam tidurku, alias mimpi. Kalau melihat dalam tidur namanya mimpi. Ka'annal qiyamata, seakan-akan kiamat, qad qamat, seakan-akan hari kiamat itu qamat, sungguh telah terjadi. Dalam mimpi tersebut, dalam itu mimpi, seakan-akan kiamat itu apa? Telah terjadi. Kiamat ngeri kalau terjadi ya. Anak sekolah nanya, Pak, kalau kiamat sekolah libur, pereng lagi paes ya. Oh, nggak ada. Wal jahimu qad su'irat, ini yang ditasdidkan. Dan neraka jahanam qad su'irat, telah dinyalakan dalam mimpi. Wal jannatu, sedangkan surga uzlifat, telah didekatkan. Wasaratin naru, dan jadilah neraka audiatan, menjadi berbagai jurang. Jadi menjadi jurang-jurang neraka. Kiamat seakan-akan telah terjadi dalam mimpi. Kemudian api neraka jahanam dinyalakan. Terus apa lagi tadi? Surga didekatkan dan api neraka menjadi jurang-jurang. Neraka itu jurang-jurang. Fara'aitu fi wadin, lantas aku melihat di satu wadi, lembah atau
jurang min audiyati jahannama, daripada jurang neraka jahannam. Walidati, terhadap ibuku, ibundaku, bukan ibundaku, ibunda itu udah ibuku. Ibuku ya ibuku, ibunda ya ibunda, sama aja. Di satu jurang neraka jahanam aku melihat ibuku dalam mimpi. Wa fi yadiha, sedangkan pada tangan ibuku itu qit'atun, ada sepotong min syahmin, daripada lemak. Apa lemak bahasa kitanya? Gaji. Ada lemak atau gaji. Wa fi yadiha, dan pada tangannya al-ukhra yang lain, khirqatun saghiratun, ada sesobek kain saghiratun yang kecil. Tangan yang satu memegang sepotong lemak, tangan lainnya memegang sepotong atau sesobek kain kecil. Tattaqi biha minan nari, tattaqi, ia melindungi, tak disindomir hiya, kepada ummu, kepada walidatinya, kepada ibu tadi. Ia, yakni ibuku, melindungi biha, melindungi dirinya, biha dengan itu apa? Dengan benda-benda tadi, yakni dia melindungi dirinya sendiri dengan sepotong lemak dan sesobek kain kecil. Melindungi diri dari apa? Minan nari, dari api neraka. Qultu, lantas aku berkata kepada ibu, mali aroki, ma tidaklah li aku atau bagiku, aroka melihat, aroki kinya kepada si ibu, ya umma, tidakkah diri saya ini akan melihatmu wahai ibu, fi hadzal wadi, di jurang ini, yakni di jurang api neraka. Kaget, kenapa si ibu ada di jurang api neraka? Padahal wa kunti, lain kunti, bukan. Sekarang bukan gang kunti itu, bukan. Kutilang, kunti udah hilang, kunti udah hilang, udah rame. Ya. Wa kunti, nah, kalau kepada laki-laki wa kunta, kepada kamu, anta kan. Kalau aku kuntu, ya. Wa kunti, dan sedangkan kamu itu kan anti. Nah, ini untuk fi'il madhi. Dulu engkau wahai ibu muti'atan, halnya termasuk orang yang taat li rabbiki, kepada Tuhanmu. Waradin anki, dan telah ridho anki, terhadap dirimu. Siapa? Zaujuki, suamimu. Aneh, kok ibu ada di neraka? Padahal ibu dulu waktu di dunianya taat kepada Allah dalam beribadah. Juga suami ibu atau ayahku ridho kepada ibu. Kok aneh ada di neraka? Itu dalam mimpi. Faqalat li, lalu berkata itu ibuku, li, kepadaku, yabnati, wahai anak king, wahai anak perempuanku, ini sesungguhnya aku, yakni ibu, kuntu, tu itu kan aku, domir anak. Dulu ibu bakhilatan, bakhil, bahasa Indianya meregehese, kopet, koret, kos gitulah. Hati-hati ya dengan bakhil ya. Orang bakhil itu Pak, ada makalah, bukan hadis, bukan. Makalah mengatakan al-bakhilu ya'ishu 'aishal fuqara. Orang yang bakhil dia hidup di dunia seperti orang yang fakir.
mapaehkeun sorangan, pelit, nggak mau memberi, seakan-akan tidak punya, padahal pelit. Tapi nanti yuhasabu, sedangkan ia bakal dihisab nanti di akhirat hisabal agniya, dengan hisab metode model orang-orang kaya. Hati-hati, jangan mau. Dan ada satu keterangan mengatakan al-bukhlu, kikir itu mahwu sifatil insaniyah, menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan. Wa itsbatu adatil hayawaniyah, dan malah menetapkan, mengokohkan sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan hewan atau binatang. Loh, maksudnya apa? Orang bakhil itu kadang kala nggak manusiawi, melihat temannya butuh nggak dibantu, saking pelitnya. Mungkin saking pelitnya kalau dia diminta dosa juga nggak dikasih kali. Saking dosa, saking pelitnya. Nah, kembali. Jadi ini si ibu ngaku dalam mimpi itu, kenapa dia ada di neraka. Yabnati, wahai anak king, inni kuntu bakhilatan, sesungguhnya ibu dulu adalah seorang yang bakhil, yang pelit, fid dunya, saat di dunia. Fahadha, maka inilah, yakni neraka inilah, maudhi'ul bukhala'i, adalah tempatnya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Kikir yang boleh hanya untuk mengasah gergaji. Itu kikir. Kikir itu ya. Nah, itu kikir orang Sunda. Kikir dalam hal ini bakhil, pelit, tidak boleh. Qultu, lalu aku, kata si anak yang perempuan itu berkata, laha kepadanya, kepada ibu, ma hadhihi syuhmatu, ibu, apa ini lemak, apa ini gaji ya, yang ada di tangan engkau, wal khirqatu, dan apa ini potongan sobekan kain, allatani, yang mana keduanya ini, arahuma, aku melihat keduanya, fi yadiki, pada tanganmu. Ini apa, Bu? Qalat, berkatalah ini si ibu, hadhihi shadaqatu, ini dua benda yang aku sodakohkan. Ini adalah sodakohku, allati tasaddaqtu, yang mana aku dulu telah sodakohkan, bihima, terhadap kedua benda ini, fid dunya, saat di dunia. Saking pelitnya yang ia sodakohkan cuma dua ya. Orang mah yang disedekahkan gak dagingnya, ini mah gaji. Ya Allah, orang musim sepedahan beli sepeda, orang musim batu akik beli batu akik, orang musim janda bolong beli janda bolong. Untung nggak ada duda koreng, ada ya. Orang musim korban, orang beli tusukan sate. Tusukan sate belinya, bukan beli kambing buat dikorbanin ya. Ini saking pelitnya, yang dikasih bukan dagingnya. Orang minta dia kasih apa? Lemak, alias gaji kalau kata orang Sunda. Saking pelit. Tapi segitu juga alhamdulillah dia mau bersodakoh, yang ia sodakohkan itu. Sakitu-kitu nah. Yang satu lagi apa? Secarik atau sepotong kain kecil. Wa ma tasaddaqtu fi jami'i umri, dan aku tidak pernah bersedekah fi jami'i umri, di seluruh atau di sepanjang umurku, illa, kecuali bihadhil khirqati, kecuali dengan ini potongan kain, wasyahmati, dan ini lemak. Gusti nu agung sakitu-kituna. Coba kita cek, jangan sampai kita begitu, yang disedekahin yang jelek-jeleknya. Padahal kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan baik ya, belum dikatakan baik
sehingga ia menginfakkan apa yang ia cintai. Artinya yang baik-baik, yang terbaik kita berikan kepada orang yang terbaik, bukan yang terburuk. Ya minimalnya tidak jelek, walaupun tidak terbaik. Yang penting baiklah. Ya, kalau kita mau ngasih aja ke orang jelek, mau nggak kita kalau dikasih yang jelek? Ya nggak mau. Usahakan berilah yang terbaik. Kalau perlu beri orang itu seperti apa yang kita makan. Ngasih makan ke orang apa yang kita makan juga. Fa'u'titu dzalika. Lalu kata ibu, masih ibu, lalu aku diberikan dzalika dengan benda-benda itu. Kata si ibu, fa'ana ataqti, lalu aku berlindung bihima dengan dua benda tadi, minan nari, dari api neraka, wal azabi, dan penyiksaan an-nafsi terhadap diriku. Jadi itu dua benda diberikan kembali oleh Allah ketika di akhirat untuk menahan dari api neraka dan siksaan. Itu dalam mimpi begitu. Fakultu laha, lantas aku, kata siapa? Si anak perempuan dalam mimpi tadi bertanya, aina abi, di mana ayahku? Yang merupakan suami dari si ibu. Qalat, jawab sang ibu, wa kana sakhiyan, dia yakni ayahmu itu adalah orang yang dermawan. Orang dermawan apa? Dalam hadisnya juga as-sakhiyu qaribum minal jannah, dekat dari surga, bahkan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Orang senang kalau dermawan. Orang pelit mah Pak, kemalingan juga bukan ditolongin, malah disyukurin. Bukan ngadain syukuran, bukan, disyukurin. Suwe lu syukurin gitu. Ya. Yaitu mungkin orang saking keselnya karena saking pelitnya gitu. Ayahmu itu dermawan. Fahuwa fi maudhi'il askhiyai fil jannati. Maka ia berada fi maudhi'il askhiyai, di tempat orang-orang yang dermawan, fil jannati, di surga. Di surga itu Pak, kita maklum ada 8 pintu. Ada namanya babus sholah, pintu sholat. Itu pintu surga yang namanya pintu sholat, dimasuki oleh orang-orang yang suka sholat. Ada lagi babus sodakoh, pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang sodakoh, termasuk orang-orang yang dermawan. Ada lagi babul jihad, pintu surga yang dimasuki oleh orang-orang yang senang berjuang di jalan Allah. Ada lagi babur rayyan, pintu yang dimasuki untuk orang-orang yang berpuasa. Ada lagi babul haji, pintu haji, pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang beribadah haji dengan haji yang mabrur. Ada lagi babul aiman, pintu surga yang dimasuki oleh orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ada lagi 7, pintu atau al-bab, pintu al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Itu pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang-orang. Dan ada lagi pintu ridho, ada lagi pintu zikir. Kalau Bapak melakukan itu semua bebas nanti, silakan mau milih mana saja. Bahkan ada riwayat kalau kita beres berwudu lantas membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin
waj'alni min ibadikas sholihin. Maka ia akan dipersilakan masuk surga dari pintu mana saja yang ia mau. Masya Allah. Nah, orang dermawan dimasukkan ke dalam surga, ada pintu khususnya. Lantas kata si perempuan setelah mengetahui ayahnya itu berada di surga, di mana surga itu tempat bagi orang-orang yang dermawan. Fajitu ilal jannati, lalu aku datang ke surga ya dalam mimpi. Waidan, dan ternyata walidi ayahku itu qaimun sedang berdiri ala syatti haudika, di pinggir telaga engkau ya Rasulullah. Sebab saat itu si perempuan tadi sedang bercerita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idzan walidi qaimun ala syatti haudika ya Rasulullah. Dia sedang berdiri di pinggir telaga engkau yang kita kenal dengan sebutan telaga Kautsar. Yuskin nasa, beliau yakni ayahku itu sedang memberi minum kepada siapa? An-nasa, kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Sedang ngasih minum. Ya'khudul ka'sa, beliau di sini siapa? Ayahnya itu. Beliau mengambil al-ka'sa, gelas. Min yadi Aliyin, dari tangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa Aliyin, dan Sayyidina Ali mengambil itu gelas min yadi Utsman, dari gelas Sayyidina Utsman bin Affan. Wa Utsman, sedangkan Sayyidina Utsman mengambil itu gelas min yadi Umar, dari tangannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa Umaru, dan sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab mengambil gelas min yadi Abi Bakrin As-Siddiqin, mengambil gelas dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar As-Siddiq minta mendapatkan gelas dari Anda ya Rasulullah. Jadi ternyata gelas itu berpindah tangan yang sumber asalnya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita meneguk dengan seceduk saja itu tidak akan kehausan. Fakultu, lantas aku, kata si anak perempuan itu berkata kepada ayahnya, ya abi, wahai ayahku, inna walidati, sesungguhnya ibuku, imro'atuka, yakni istrimu, al-muti'atu li rabbiha, dia adalah wanita yang taat kepada Tuhannya. Taat, ibadahnya bagus, ya cuma sayang apa tadi? Pelitnya minta ampun. Waradin anta, dan Anda wahai ayahku ridho anha, kepadanya, kepada si ibu. Wahia, sedangkan ia saat ini fi wadi kaza fi jahannam, berada di wadi, lembah atau jurang. Kaza itu anu lah. Fi jahannam, yang mana itu lembah atau jurang adanya di jahannam. Kok bisa? Wa anta, sedangkan engkau ya ayah hari ini tuskin nasa, sedang memberikan air minum kepada orang min haudin Nabi alaihissalatu wassalam, yang mana air minum itu bersumber dari telaganya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahia, padahal ia yani ibu adsyanatu, itu dalam keadaan kondisi kehausan. Fatihah, maka berilah ibu syurbatan, halnya
minum min ma'in dari air itu. Kasih air minum itu. Kasihan ibu kehausan ada di neraka. Faqala, lantas kata sang ayah, ya benati, wahai putriku, inna walidataki, sesungguhnya ibumu, fi maudhi'il bukhala'i, itu berada di tempatnya orang-orang kikir. Ya, doa kita ini biar terhindar dari kikir. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebingung dan kesedihan. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sikap pengecut dan pelit atau kikir. Aku berlindung kepadamu daripada lilitan utang dan tekanan manusia. Atau juga kalau ada ayat 16 surat At-Taghabun itu kemudian ada ungkapan doa yang bagus agar terhindar dari penyakit bakhil. Sejalan dengan ayat 16 surat At-Taghabun, maka doanya itu Allahumma, ya Allah, qini syuhha nafsi, hindarkanlah kekikiran dari diriku, waj'alni minal muflihin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang beruntung. Di mana terhindar dari penyakit kikir. Karena orang-orang kikir dia nggak beruntung. Dia mungkin seakan-akan kaya karena mempertahankan harta untuk kepentingan dirinya. Tapi ketahuilah, dia termasuk orang-orang yang merugi. Dia tidak termasuk orang-orang yang beruntung. Orang yang dermawan, meskipun ia berbagi hartanya yang dikeluarkan untuk orang lain, hakikatnya dia adalah orang yang beruntung. Karena dia sudah membuktikan kekayaan pada dirinya, kaya jiwanya. Sebab Nabi berpesan, laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu karena banyaknya materi, tapi kaya itu karena kaya jiwa, di mana jiwanya selalu peduli terhadap sesama, senang memberi. Ada orang bilang, Pak, alhamdulillah saya Pak, kalau lagi punya uang ada orang lewat saya kasih uang. Enggak, saya kasih lewat. Saya kira kasih uang, ternyata kasih lewat. Nah, ibumu itu orang bakhil, sehingga ia berada fi maudhi'il bukhala'i, di tempatnya orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, wal ussati, dan orang-orang yang durhaka, wal mudhnibina, dan tempatnya orang-orang yang berdosa. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala harrama, telah mengharamkan ma'a haudin Nabi alaihi salatu wassalam, mengharamkan air telaganya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal bukhala'i, atas orang-orang yang bakhil, wal ussati, dan orang-orang yang durhaka, wal mudnibina, dan orang-orang yang berdosa. Haram ini air dari telakanya Kangjeng Nabi untuk orang-orang yang bakhil, durhaka, dan pendosa. Qalat, jawab si wanita yang merupakan anaknya itu, fa akhadtu, ini bercerita pada Nabi, ya Rasul, fa akhadtu minhu, lalu aku mengambil minhu dari ayah, ka'san, halnya satu gelas, bikafin, dengan tangan, min ma'in,
daripada air. Akhirnya dia mengambil segelas di tangan beliau itu dengan tangan saya, dengan tangan si perempuan itu. Li asyrabaha, supaya aku bisa memberi minum untuk ibu. Fasaqaitu biha, lantas aku memberi minum biha dengan itu air ummi kepada ibu. Dibawa air seceduk dari satu gelas tadi, yang mana air itu dari telaganya Kangjeng Nabi. Falamma syaribtu, maka ketika saya memberi minum, syaribtu memberi minum, sami'tu memberi minum kepada siapa? Ibu. Sami'tu aku mendengar, sautan halnya satu suara, yaqulu yang mengatakan, aibasallahu ta'ala yadaki, semoga Allah membuat kering yadaki tanganmu, hai anak perempuan. Jiti, kamu telah datang. Ti itu kepada anti, kamu perempuan. Jiti, kamu datang. Sakoiti, kamu telah memberi minum. Al-asiyata, kepada orang yang durhaka. Al-bakhilata, yang kikir. Kamu telah datang memberi minum. Dari mana air itu? Min haudin Nabi alaihissalatu wassalamu, dari telaganya Kangjeng Nabi alaihissalatu wassalam. Fantahabtu, kata si perempuan tadi, lantas aku terbangun. Korejat, lilir kalau kata orang Sunda, terbangun. Faidan, lalu tiba-tiba ya di tanganku, kata siapa? Kata si perempuan tadi, ya bisa telah menjadi kering. Ketika aku bangun, tanganku itu benar-benar menjadi kering, padahal cuma mimpi. Faqala lahan nabiyyu alaihi salatu wassalamu, lantas Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam bersabda laha kepada itu si anak perempuan, adarra biki, telah membahayakan. Darra itu kan darat, madarat, bahaya. Adarra, telah membahayakan, biki, dirimu, ya, bahila, walidatika, telah membahayakan dirimu di dunia. Apa? Kekikiran ibumu itu. Fid dunia, di dunia. Ibumu yang kikir itu telah membuatmu bahaya di dunia. Segitu mimpi. Ya. Fakaifalah fil uqbah, maka bagaimana bahaya bagi ibumu di akhirat? Kamu saja di dunia merasakan bahaya yang begitu tidak mengenakkan, di mana tanganmu menjadi kering. Lalu bagaimana ibumu di akhirat yang kikir lantas mendapatkan akibat buruk dari perbuatannya waktu di dunia. Tsumma qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu berkata ini Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, innan nabiyya alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad wada'a asahu ala yadiha, sungguh beliau meletakkan tongkat beliau, tongkatnya Kangjeng Nabi, ala yadiha, di atas tangan wanita itu diletakkan. Faqala, lalu Kangjeng Nabi bersabda, Ilahi, wahai Tuhanku, ya Allah, birru'ya, dengan sebab mimpi, allati, yang mana, hakat telah dikisahkan anha, dari wanita ini, antas liha yadaha, moga-moga engkau berkenan memperbaiki tangan wanita ini, sehingga tangan ini bisa menjadi baik. Fasaluhat, lantas menjadi baiklah, yaduha, tangan ini si wanita, alal makani,
atas posisi semula, kembali menjadi baik. Fasarat kama kanat, maka jadilah tangan itu sebagaimana sedia kala seperti kondisi semula. Apa pelajarannya? Meskipun ini hanya mimpi, tapi dari mimpi ada ibrah bahwa orang yang bakhil ditempatkan di tempat yang buruk, yakni neraka. Jangan sampai kita bakhil, apalagi sampai kita tidak mau membantu orang lain sebab kekikirannya tersebut. Sebab kikir itu tidak baik. Lebih baik kita bersedekah. Sebab tiap hari di pagi hari Allah Ta'ala mengutus 2 malaikat, di mana malaikat yang satu mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Ganti bagi orang yang berinfak, artinya balasan. Sedangkan kepada orang yang bakhil, malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talapan. Ya Allah, jadikanlah hancur orang-orang yang menahan hartanya, yakni orang-orang yang pelit. Mudah-mudahan dengan kisah ibrah yang seperti ini menjadi pelajaran buat kita, sehingga kita mau berderma, bersedekah, berinfak, menolong orang lain. Wabil khusus juga untuk tegaknya agama kita, syiar agama kita dengan apa? Berderma, bersedekah untuk kepentingan agama, seperti kegiatan masjid, kegiatan keumatan, kegiatan keislaman, dan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masjid kita tercinta ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqina faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri untha wa dzakar wasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kealpaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.